Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu baik buat kita dan memberikan sukacita, kemenangan, apapun tantangan yang kita hadapi. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ditentukan untuk Selamat. Kisah Para Rasul 13 ayat 46-49 berkata demikian. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudara, Paulus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di Antiokhia Pisidia tentang Mesias yang dijanjikan kepada orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus yang mati dan kemudian bangkit. Banyak orang menjadi percaya kepada pemberitaan Paulus dan Barnabas. Tetapi ada orang-orang Yahudi lain yang iri hati dan kemudian mulai membantah akan apa yang diajarkan oleh rasul ini. Nah, saudara, kemudian mereka menyatakan bahwa firman Allah memang pertama-tama diberitakan kepada orang Yahudi dulu, supaya orang Yahudi bertobat dan diselamatkan. Tapi kamu menolaknya. Karena itu, maka pesan keselamatan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan Allah telah mengutus kami untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Itu pesan dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi karena Yesus ditolak oleh orang Yahudi, maka keselamatan yang awalnya diperuntukkan terutama bagi orang Yahudi sekarang terbuka lebar bagi bangsa-bangsa lain non-Yahudi, termasuk kita orang Indonesia. Dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Roma pasal 11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, bangsa Yahudi, kaum Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi gara-gara orang Yahudi tidak percaya Yesus, keselamatan terbuka untuk bangsa lain. Supaya bangsa Yahudi yang melihat orang-orang kok diselamatkan, akhirnya cemburu dan mau percaya kepada Mesias itu. Di ayat 24 dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu ibarat cabang pohon zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, yaitu Israel. Berarti Israel satu kali kalau dia lunak hatinya dan bertobat, maka dia akan diselamatkan. Saudara-saudara, bersyukur ya dalam tanda kutip karena Israel menolak keselamatan, maka kita orang-orang non-Yahudi diselamatkan. Ya, misionaris sudah datang dari berbagai tempat memberitakan Injil ke seluruh dunia bahwa orang yang percaya kepada Yesus bisa masuk sorga. Oh, ini adalah anugerah Tuhan. Saya pernah masuk ke Papua, saudara, sekian puluh tahun yang lampau, dan kemudian mengunjungi suku Dani, suku yang masih sangat primitif, pakai koteka. Dan saya melihat di sana ada gembalanya yang sangat sederhana. Kami sering kasih pakaian patas pakai, mereka pakai. Lalu kita kasih uang untuk pembangunan. Asalnya mereka pakai dapur adat mereka. Sekarang sudah bisa bikin gedung sendiri. Saya minta adiknya sekolah di sekolah Alkitab kita. Akhirnya dia kirim cuma setahun, saudara. Waduh, memang agak susah mengikuti pelajaran. Tapi setelah pulang, orang menghargai karena dia pernah belajar di Pulau Jawa, saudara. Dan akhirnya dia melayani juga bersama-sama. Dan sekarang waktu saya datangi 1-2 tahun yang lalu, mereka bilang, Pak, gereja yang dulu dibangun itu sudah sesak.
kami mau perluas, bisa nggak dibantu? Oh, kita bantu, saudara. Senang karena melihat orang-orang mengalami keselamatan. Bahkan kalau saya masuk dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka sambut luar biasa. Suka bakar batu tuh, potong babi besar. Karena menganggap saya sebagai tamu kehormatan mereka. Ya puji Tuhan, pemberitaan Injil terus dilakukan kepada bangsa-bangsa. Karena siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, mendengar perkataan itu bangsa non-Yahudi bergembira dan mereka memuliakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan pengharapan bahwa bangsa yang tanpa pengharapan sekarang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Injil itu membawa kegembiraan, membawa sukacita. Karena Injil artinya evangelion, kabar sukacita, kabar baik. Supaya orang-orang yang percaya selamat. Dan ada kalimat yang menarik di sini. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Loh, rupanya ditentukan dulu baru percaya. Bukannya percaya dulu baru ditentukan atau bagaimana? Nah, inilah yang kita kenal sebagai doktrin predestinasi. Jadi Allah telah menetapkan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh hidup kekal. Oh, kalau gitu semaunya Tuhan dong. Si A selamat, si B nggak selamat. Kalau begitu kan enak yang ditentukan selamat. Ya, kita nggak usah injili dia juga, nanti dia akan selamat sendirinya. Tapi orang yang lain kita injili 1000 kali. Kalau ditetapkan nggak selamat, maka dia akan masuk neraka. Apa itu maksudnya, saudara? Kalau kita baca dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, jadi kita harus tahu dari semula semua orang yang ada di dalam Kristus, in Christ, percaya kepadanya akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ini adalah penetapan yang Allah telah buat. Percaya Yesus, selamat. Tidak percaya Yesus, tidak selamat. Jadi bukan hanya keselamatan secara personal, tapi keselamatan secara kolektif. Orang-orang yang percaya kepada Yesus semuanya akan diselamatkan. Nah, penetapan orang itu selamat atau tidak berdasarkan apa? Ada dua hal. Pertama, karena kedaulatan Allah. Allah dalam kemahakuasaan dan kemahaannya menetapkan kamu selamat. Tetapi Allah juga menetapkan orang itu selamat karena kemahatauannya. Karena Allah tahu dari sejak awal alam ini ada, bahwa pada tanggal sekian ketika Injil diberitakan kepada si A, maka si A itu akan merespon, membuka hati, percaya kepada Yesus. Makanya karena kemahatauan Allah itu ditetapkanlah keselamatan bagi orang itu. Baik karena kedaulatan maupun karena kemahatauannya. Ini memang dua hal yang selalu berbeda pandang ya. Yang pertama, pandangan Calvinisme. Allah menetapkan keselamatan karena kedaulatan. Yang kedua, pandangan Arminianisme. Allah menetapkan keselamatan karena kemahatauan Allah bahwa si A itu akan bertobat ketika Injil diberitakan. Mana dulu sih? Sebetulnya nggak mana-mana dulu. Kita kan terkurung oleh waktu. Jadi ada waktu lampau, kini yang akan datang. Allah itu kan di atas waktu. Jadi waktu Allah menetapkan keselamatan seseorang, ya barengan berdasarkan kedaulatannya, tapi juga berdasarkan kemahatauannya. Sehingga orang yang dikatakan ditetapkan oleh Allah untuk selamat menjadi percaya. Tapi intinya buat kita begini. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan baik memilih kita di dalam Kristus, in Christ. Supaya setiap orang yang ada dalam Kristus memperoleh hidup yang kekal. Saudara, tetaplah beriman kepada Kristus, sehingga kehidupan abadi kita miliki sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena
Kami ditetapkan untuk selamat bahkan dari sejak dunia belum dijadikan. Keselamatan Kau berikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada orang-orang non-Yahudi juga ketika kami beriman kepada Kristus. Dan biarlah kami tahu Allah memilih kami dalam hikmat-Mu yang luar biasa, berdasarkan kedaulatan tapi juga kemahatauan. Dan biarlah kami semuanya menghargai anugerah Tuhan dan hidup berkenan kepada Engkau sampai selamanya. Berkat-Mu atas kami, juga atas saudara-saudara kami yang punya pokok-pokok doa. Kiranya Tuhan jamah kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.